Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, semuanya baik atau baik-baik punya? Ya tentu baik ya karena Tuhan Yesus kita baik. Bapak Ibu Saudara, bulan lalu di minggu berjalan pemberitaan firman Tuhan kita banyak belajar tentang perubahan dan pertumbuhan ya. Pak Edi menyampaikan tentang transformasi, ada tentang mengajarkan bagaimana dari anak-anak harus menjadi dewasa ya. Dan saya percaya saat kerohanian dan iman kita terjadi perubahan dan pertumbuhan, akan ada janji-janji Tuhan dan terobosan-terobosan yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Pasti terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bicara soal perubahan dan pertumbuhan, itu tidak bisa lepas dengan yang namanya berbuah. Orang yang bertumbuh, orang yang mengalami perubahan, harus mengalami yang namanya buah dalam hidupnya. Buah yang bisa dinikmati oleh orang lain tentunya. Orang lainnya siapa Bapak Ibu Saudara? Di luar sana pastor, iya semua orang harus menikmati. Tetapi yang harus pertama kali menikmati adalah tentunya orang-orang yang ada di dalam rumah. Istri kita bisa merasakan buah dalam kehidupan kita. Suami kita bisa merasakan buah, anak-anak bisa merasakan buah dari orang tuanya. Sehingga lewat kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Yang setuju katakan amin. Saya berbuah pastor. Nanti tanya ya sampai di rumah, sayang saya buahnya asam atau manis? Untung istri saya nggak ada. Tadi pagi mau nggak mau saya yang menyampaikan, saya tanya, sayang saya ada buah nggak? Coba deh yang suami istri tanya kiri kanan, kita ada buah nggak? Nah yang suami istri dong tanya dong kiri kanan, sayang, yang panggil sayang, yang sendiri boleh renungkan sendiri, kita kira-kira ada buah nggak ya? Ya, kalau ada istri saya mau tanya, saya ada buah. Coba tanya deh istri saya, pasti bilang ada buah. Manis atau asam, nanti tanya sendiri. Tanya sendiri. Yang tahu buah kita kan orang di sekitar kita ya Bapak Ibu Saudara. Yang bisa ngerasain orang-orang sekitar kita. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara di luar sana, di gereja, di kantor, di sekolah, dalam pergaulan kita orang bilang, wih buahnya luar biasa. Buahnya manis banget. Tetapi di rumah, pas makan di buah, asam. Ya Bapak Ibu Saudara bisa ilustrasikan sendiri. Kita harus berbuah. Yang setuju katakan amin. Karena firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 19 sampai 21 berkata demikian. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Bukan yang sekedar berseru-seru Tuhan, Tuhan Bapak Ibu Saudara. Siapa yang suka berseru-seru Tuhan, Tuhan? Ayo, siapa? Pendeta. Pendeta nih paling sering ngomong di mimbar kan tuh. Wah Bapak Ibu Saudara firman Tuhan berkata harus begini, seperti ini, seperti. Belum tambah tuh tangan-tangan begini tuh. Oh, begini lipat sedikit. Tuh begini ada 4 yang menghadap kemari. Begini. Tetapi tugas kami sebagai hamba Tuhan harus menyampaikan kebenaran. Tapi firman Tuhan kan bermata 2 nih. Tajam ke depan, tajam ke belakang. Gak usah khawatir kalau Bapak Ibu Saudara tersilet-silet. Gak usah khawatir. Siletnya juga saya rasakan. Oh. Jadi bukan sekedar yang berseru-seru, jangan sampai saya belajar sampai hari ini gak cuma sekedar pintar berseru-seru, tetapi saya harus memastikan bahwa istri saya, anak saya bisa merasakan buah di rumah. Bukan cuma yang berseru-seru. Lalu buah apa yang harus saya dan saudara hasilkan dalam kehidupan kita? Kalau buah alpukat bisa sama Pak Heski. Pak Man, Pak Man kadang-kadang kalau ada alpukat mentega enak banget. Dikasih bisa Pak Man. Cide, saya kasih bocoran mumpung cide nggak ada. Kalau musim mangga ke rumah cide, nggak mau habis pohonnya gede banget. Dan itu manis banget, bisa dapat dari cide. Buah pisang, nah Pak Denny nggak ada. Pak Denny ada, pisang gorohonya enak banget. Pokoknya yang enak-enak, buah kalau enak dicari orang. Dicari orang, biar nggak ditawarin orang cari. Kalau kehidupan kita berbuah dimanapun kita berada, dicari orang. Mau duduk di sini nih orang-orang suka duduk sama kita. Buahnya manis, kita mau ke sana.
Buahnya manis. Nah, hati-hati, kita ke sana, orang ke sana, kita ke sana, orang ke sana. Ada apa? Mungkin ada masalah di rasa buah. Bukan salah orangnya Bapak Ibu Saudara, buahnya. Supaya nggak terlalu ini kan tuh berat juga, ya. Jadi kita harus buah. Buah seperti apa Bapak Ibu Saudara yang harus kita hasilkan? Buah roh. Ada berapa buah roh? Pak Edi nggak usah jawab. Yang sudah dengar dari pagi jawab. Bapak Ibu Saudara, berapa buah roh? 1. Buah roh itu cuma 1, tetapi memiliki sifat. Ada 9 sifat atau 9 karakter. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita berubah, buah seperti ini yang harusnya dinikmati oleh orang-orang sekitar kita. Dan hari ini kita akan belajar 1 buah aja dulu. Nanti buah-buah yang lain nanti Pak Edi dan pembicara-pembicara lain yang sampaikan. Ya, hari ini kita belajar 1 aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau kebanyakan bingung 1 aja. Ayat juga kalau kebanyakan juga bingung. Bingung, 1 aja, tapi kalau kita lakukan jadi luar biasa. Amin. Kita akan belajar tentang buah kesetiaan. Jadi judul khotbahnya bicara soal kesetiaan. Bilang kesetiaan. Kesetiaan dalam bahasa Inggris artinya faithfulness. Kata dasar faithful yang artinya itu adalah iman yang penuh. Faith, iman, kata dasarnya iman. Berarti kesetiaan tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya iman. Kalau kita beriman, kita harus memiliki buah yang namanya kesetiaan. Jangan sampai kita mengaku-ngaku saya orang beriman, tetapi kesetiaannya nggak ada. Ya, untung itu orang-orang di luar sana, nggak ada yang di sini. Karena hari ini kita sama-sama komit bertobat. Amsal 20 ayat 6 berkata demikian. Banyak orang yang menyebut diri baik. Banyak orang menyebut diri baik. Kalau di terjemahan lain dikatakan banyak orang mengaku-ngaku baik. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Kalau orang baik seperti apa sih? Orang baik Bapak Ibu Saudara, pas masuk ke sini itu banyak orang baik. Dari tempat parkir, silakan. Wah, tepuk tangan untuk care ministry kita. Wah, baik sekali mereka ngatur, Pak, parkirnya di sini. Supaya baik sekali, kenapa? Supaya nggak macet. Nah, supaya nggak bikin masalah nih sama tetangga nih. Pagarnya jangan ketutupan jalan, baik banget. Kalau masuk kemari Bapak Ibu sudah dari bawah sudah ada sambutan-sambutan yang hangat. Hangat kenapa? Karena mereka baik sekali. Shalom, selamat pagi. Senang gak yang kayak gitu? Senang. Kenapa orang-orang baik? Suka memberi, suka memberkati, kasih kado. Tapi buat apa semuanya itu dimiliki setiap orang tetapi tidak ada kesetiaan dalam hidupnya. Banyak orang baik mau dicari. Tapi cari yang setia gak gampang. Siapa yang di sini punya rumah makan? Yang punya usaha? Gak gampang cari orang setia. Cari orang baik banyak banget. Sebentar-sebentar minta izin, sebentar-sebentar nggak datang, sebentar-sebentar terlambat, sebentar-sebentar ada ini, ada itu, ada ini. Nggak setia Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kalau di tempat ini semuanya setia. Ya, kita terus belajar tentang kesetiaan lebih dalam lagi Bapak Ibu Saudara. Kita belajar kesetiaan dari perenungan firman Tuhan. Yang paling luar biasa yang saya dapat perumpamaan tentang talenta. Dari perumpamaan tentang talenta dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Panjang, saya tidak bacakan semuanya, saya hanya ambil ayat-ayat yang esensi aja yang sesuai kebutuhan. Nanti pulang, pastikan Bapak Ibu Saudara renungkan lagi. Karena ada begitu banyak hal yang kita bisa dapat. Banyak hal yang bisa membuat hidupan kita ini semakin terupgrade dari firman Tuhan ini. Salah satunya adalah tentang kesetiaan. Jadi Bapak Ibu Saudara saya mengundang untuk ilustrasi peraga, kita ada orang-orang yang disiapkan untuk maju ke depan. Ya, saya juga minta 1 orang untuk membantu saya dari jemaat. Siapa ya? Ada yang mau angkat tangan? Pak Marcel, silakan Pak Marcel. Ya, tepuk tangan dong Pak Marcel. Ya. Semuanya masih antusias? Yes. Ini pulang dari tempat ini semuanya jadi orang-orang setia nih. Amin. Ya.
Jadi Bapak Ibu Saudara, dari cerita tentang perumpamaan tentang talenta dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30 diceritakan begini, ada seorang tuan yang akan berpergian jauh. Nah, di saat dia mau pergi jauh, dia memberikan talenta, dia memberikan harta kepada hamba-hambanya. Nah, dalam perenungan saya berpikir begini, kalau sampai orang-orang ini menjadi hamba-hamba Tuhan tersebut, berarti mereka lolos dari salah satu pemikiran, artinya mereka lolos dalam penilaian bahwa mereka orang-orang yang baik. Ya, karena kita pasti kalau cari orang yang mau membantu kita pasti yang baik-baik kan. Nah, mereka bertiga ini adalah orang-orang baik, makanya bekerja sama tuannya. Baik nih semuanya nih. Nah, lalu pergilah, udah mau pergi nih DP tuan nih. Nah, susah pegang. Nah, ada yang dikasih 5 dari cerita tersebut Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Siapa yang kasih? Tuannya. Talenta ini Tuhan yang kasih. Ingat, talenta Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bukan pemimpin. Bukan orang lain, tetapi itu adalah talenta dari Tuhan. Ada yang dikasih 2. Lalu ada yang dikasih 1. Semuanya dapat. Gak ada satupun yang tidak dapat. Nah, ada yang 5, ada 2, yang 1. Nah, kenapa ada yang 5, 2, 1? Berbeda-beda karena Tuhan tahu setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda. Memiliki kesanggupan yang berbeda. Jadi diberikan sesuai dengan kesanggupan. Ya, jadi kalau kamu dikasih 5, dikasih 2, dikasih 1, gak usah tanya-tanya, kenapa dia 5? Kenapa dia 2, Kang? Kita cuma 2, kita cuma 1. Bapak Ibu Saudara, setiap kita punya talenta. Ada yang 5, ada yang 2, 1. Gak usah iri sama yang 5. Gak usah iri sama yang 2. Karena Tuhan tahu kalau yang 1 dikasih 2 bisa jadi masalah. Tuhan tahu kalau dikasih yang 5 pasti dia bisa kelola, biarpun banyak dia punya kemampuan. Kita gak usah iri, kenapa? Kok dia bisa melayani di mimbar ya? Kok dia bisa di belakang ya? Oh, kenapa kita saudari tahun ke tahun? Saudari kita masih remaja sampai kita jadi menikah, asar terus. Bapak Ibu Saudara, itu talenta Tuhan yang kasih. Gak usah iri, mau jadi apapun kita, itu dari Tuhan. Itu sebuah kepercayaan untuk kita kelola dalam kehidupan kita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, dalam firman Tuhan bilang begini, Matius 25 ayat 21. Setelah mereka pergi, tuannya pergi, tuannya balik. Ya, jangan lupa, setelah pergi tuannya balik. Setelah dikasih talenta, tuannya balik. Ini sebelum ayat ini, tuannya balik. Kenapa tuannya balik? Karena dia mau tanya pertanggungjawaban dari mereka yang dipercayakan. Apa yang Tuhan percayakan kehidupan kita, Tuhan akan kembali. Dia akan tanya, apa yang sudah kamu buat dengan talenta yang Tuhan berikan? Oh, kita baca. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Udah baik, setia lagi. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kenapa dikatakan ada yang baik dan setia? Karena ternyata ada 2 hamba yang di saat dikasih kepercayaan, dari pertama dikasih 5, kamu jadi berapa sekarang? 10. Luar biasa. Kamu hamba yang baik dan setia. Luar biasa. Kamu jadi berapa? Jadi 4. Waduh, kamu yang luar biasa. Kamu hamba yang baik dan setia. Kamu jadi berapa? 1. Yang tegas, bro. Jadi berapa? 1. Kenapa cuma 1? Ya memang kalau lagi kepepet bingung jawabnya. Gitu. Kenapa cuma 1? Bingung ya. Habis mereka tiba-tiba ambil, saya nggak tahu mau diapain. Mereka mungkin udah dikasih tahu ya dari pertama. Benar nggak udah dikasih tahu ambil? Ya kamu kalau nggak tahu ya tanya dong. Dari tadi kamu lihat ambil, bro ini ilustrasi aja bro ya, nggak ada hard feeling itu bro, nggak no hard feeling. Jadi
Mereka ambil, harusnya kamu tuh tanya. Semuanya kan dikasih, terus mereka ambil, kamu kan bisa tanya. Kak, saya mau diapain nih? Satu mereka ngambil, kita nggak ambil apa-apa nih. Tanya dong. Tanya dong. Tanya, cuman satu terus nggak nanya. Kapan bisa jadi dua? Kapan jadi? Tanya. Inisiatif, tanya. Tuh. Berikut udah satu nggak mau nanya lagi. Tapi luar biasanya Bapak Ibu Saudara, mereka dua adalah hamba-hamba Tuhan yang setia. Mereka mengelola. Yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4. Semuanya dapat kok. Tetapi mereka setia. Mereka baik dan setia. Karena apa? Mengelola apa yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Setia. Nah, kita baca di ayat selanjutnya sebelum saya lanjutkan. Matius 25 ayat 28 sampai 30. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang mempunyai, kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi yang cuma satu? Talentanya diambil. Diambil, dikasih sama yang 10. Kenapa dikasih ke 10? Karena dia setia mengelola. Dia hamba yang baik dan setia. Makanya jangan heran nih yang udah gak punya apa-apa. Kiapa kong dia terus, kan kita nyanda. Ini dorang kok so biasa di sana. Dorang dong yang belum pernah. Dorang dong, kapan dorang pe kesempatan? Kiapa dorang boleh? Bapak Ibu Saudara, kalau kita setia, saya percaya promosi gak usah dicari. Kalau kita setia mengelola apa yang Tuhan percayakan, dari perkara-perkara yang kecil, pasti akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita orang-orang yang setia atau enggak? Perenungan hari-hari ini, kenapa kita hari ini seperti ini ya? Kenapa enggak seperti mereka? Jangan tanya tentang mereka. Tuhan baik, setiap orang punya talenta. Tinggal buahnya ada aja yang perlu kita kembangkan. Buah apa? Buah kesetiaan. Kalau kita setia mengelola talenta-talenta yang Tuhan berikan, kita nggak usah bingung. Promosi datang dari Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan, silakan duduk. Kenapa kita harus setia? Roma 8 ayat 29 jelas. Bukan cuma sekedar bicara soal promosi. Bukan cuma sekedar bicara kepercayaan. Tetapi Tuhan mau kita serupa dengan Kristus. Roma 8 ayat 29 bilang begini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Serupa dalam hal apa Bapak Ibu Saudara? Rambut gondrong kalau yang dipoto-foto? Hidung mancung? Bule? Budo? Atau hitam? Atau seperti apapun? Kita harus serupa dengan Kristus mengenai soal kesetiaan. Dia yang setia mati di kayu salib, karena itu kita ada di tempat ini. Makanya kita dipanggil tuh untuk menjadi orang-orang yang setia. Serupa dengan Kristus, bicara soal sama dengan Kristus memiliki kesetiaan. 1 Korintus 1 ayat 9 bilang begini. Allah yang memanggil kamu. Saya cari-cari Pak Edi yang panggil, mah gak ada. Ini cuman Allah yang panggil Pak Edi. Sorry. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Menjadi tanggung jawab kita. Semakin serupa dengan Kristus soal kesetiaan. Gak apa-apa mungkin hidung kita pesek Bapak Ibu Saudara. Mau taruh kacamata aja ngelucur gini. Mungkin kulit kurang bagus, perut kurang bagus. Rambut kurang bagus, gak apa-apa. Tapi kalau kita punya buah kesetiaan, kita dikatakan serupa dengan Kristus. Yang setuju katakan amin. Karena mau dia besar, kecil, hitam, putih, keriting, gondrong atau enggak, botak atau enggak, semuanya adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Semuanya punya talenta. Amin. Yang menjadi pertanyaan, kita udah jadi orang yang setia enggak? Yang suami-suami setia enggak sama pasangannya?
Berani nggak kasih pinjam HP sama istri? Ada di sini pasangan suami istri, HP-nya dikasih kunci, diblok. Oh kita HP pastor taruh di meja, iya Mar ada DP kunci, pakai sidik jari. Takut ketahuan sidik jari dia pakai sidik jempol kaki. Ada di sini yang masih jablok-blok, nggak ada ya? Kita terbuka dong, harus terbuka. Bilang kalau ada rekening lain, bilang ada rekening lain. Setia itu termasuk. Dalam pekerjaan, ayo masih ada yang suka rubah-rubah nota nggak? Di markup sedikit pastor. Kenapa? Lagi cari dana Natal, semua Natal. Untuk Tuhan di markup. Dalam keuangan, beri maka kamu akan diberi. Pastor kita gak pernah diberi. Kamu pernah memberi gak? Tergantung. Ya udah tergantung juga kamu terima. Mau singgung perpuluhan gak ya enak. Ya wes lah. Kesehatan. Jadi gak boleh makan babi. Pastor makan babi. Gak boleh makan ini, gak boleh makan ini. Terus terus mau makan apa dong pastor? Makan apa aja. Tetapi sadar dirilah. Ya, so tahu, so 300 tuh gula, 400 atau tuh kolesterol, syukur mau meledak di atas. Tuh mau cekek, rage. Itu kan gak sadar diri. Bukan gak boleh. Setia dalam menjaga kesehatan kita. Karena inilah tubuh bait Allah. Yang setuju katakan amin. Bilang di sebelahnya, bait Allah. Makan pulang, makanya cek supaya dapat tahu mana yang masih boleh makan dan nyanda. Pak Edi lengkap ala ceknya ya. Lengkap. Yang setuju katakan amin. Dalam pelayanan kita masih setia nggak? Nggak ada ya tolak-tolak jadwal pastor kita terus. Yang lain kok dikasih berkat sama Tuhan. Dikasih kesetiaan, diuji kesetiaannya, dikasih talenta kok untuk melayani Tuhan. Jangan tolak-tolak pelayanan. Masalah bisa nggak bisa ke belakang, setia aja, setia. Paling sulit Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak skill tetapi nggak setia. Setia itu termnya sama dengan taat, tanggung jawab, bisa dipercaya, itu punya pemahaman yang sama. Termnya sama, pengertiannya sama. Kalau kita full talent tetapi kita nggak punya ketaatan, kita nggak bisa dipercaya, kita nggak tanggung jawab, kita nggak setia. Kapan mau dipromosi Bapak Ibu Saudara? Saya ada di tempat ini, ada pembinaan dari Pak Edi, ada orang rohani saya, ada Pak Juan. Itu dimulai dari nggak tahu apa-apa. Modalnya cuma satu, setia. Suruh doa aja salary ke WC kok. Awal-awalnya. Tapi setia aja saya datang duduk. Mau salah maju aja suruh khotbah aja. Ke belakang kalau kita salah bukan kita yang pilih. Yang salah Pak Edi atau Pak Wem lah yang percayakan. Bagian saya cuma setia. Taat. Ternyata kalau setia biar gak tahu apa-apa. Kalau dia taat setia Tuhan akan perlengkapi. Tuhan perlengkapi. Karena Tuhan tahu setiap orang ada kok talentanya. Tinggal kita mau setia mengelola atau enggak. Dalam hal apapun, dalam pekerjaan, usaha, dalam keluarga, semua punya. Bagaimana sih pastor supaya kita lebih bisa mengenal atau mengetahui kesetiaan? Yang pertama, ada 4 hal. Lewat ujian, ada 4 hal yang menguji kesetiaan kita. Yang pertama adalah kesetiaan seseorang dapat kita lihat lewat berkat. Bilang lewat berkat. 2 Tawarik 26 ayat 3-5 bilang begini. Kita belajar dari Raja Usia. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Kenapa? Karena dia terus setia mencari Tuhan. Dia melakukan yang benar, setia melakukan yang benar. Sehingga apapun yang dilakukan itu dikatakan berhasil. Bayangin Bapak Ibu Saudara, 16 tahun jadi raja. Itu gak gampang. Saya percaya ada banyak keterbatasan, ada begitu banyak proses, konflik yang terjadi dalam kehidupannya. Yang gak bisa dia lakukan untuk umur 16 tahun. Tetapi apa yang terjadi firman Tuhan bilang karena dia setia,
Semua yang dikerjakannya berhasil. Berhasil nih, jadi dia udah jadi kuat nih. Tadinya lemah, gak bisa apa-apa karena penyertaan Tuhan, dia setia, dia jadi kuat. Tapi sayangnya Bapak Ibu Saudara, kita baca ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kalau kita nggak setia soal berkat, kita akan menjadi sombong. Jadi tinggi hati. Dari setia nih, mungkin kita nggak tahu apa-apa. Mungkin kita lagi keadaan lemah, lagi sakit. Lagi punya pergumulan, konflik, kita cari Tuhan. Rajin ke gereja, rajin family cell, telepon FCL, telepon supervisor, telepon pendeta. Giliran diberkati. Dari mimbar PED cari-cari, biasa duduk di situ. Dia mana dia? Cari, sorry bukan si sini toh. Mana? Biasa di hook situ dia. Susu saja cari Bapak Ibu Saudara. Kayak apa karena atas. So diberkati hidupnya. Penyakitnya udah sembuh. Keuangannya sudah dipulihkan. Keluarga dipulihkan. Sayangnya di saat dia sudah diberkati, dia mulai lupa sama Tuhan. Yang adalah sumber berkat yang memberikan dia jalan solusi. Jangan sampai itu Bapak Ibu Saudara. Berkat yang Tuhan berikan buat kita itu menjadi kutuk. Kenapa? Karena membuat kita jauh dari Tuhan. Mungkin awalnya kita punya masalah karena setia sama Tuhan. Tuhan kasih solusi. Hari-hari ini tuh banyak yang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tapi di luar sana, di sini gak ada. Tepuk tangan untuk Tuhan. Hati-hati dengan berkat. Kita mengelola berkat itu hati-hati. Jangan sampai berkat itu membuat kita jauh dari Tuhan. Yang kedua, kesetiaan seseorang dapat teruji oleh apa? Oleh waktu. Waktu. 1 Timotius 3 ayat 6. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Ini bicara soal kesetiaan Bapak Ibu Saudara. Itu harus jangan terlalu cepat-cepat diberi kepercayaan. Perlu waktu. Makanya Paulus mengingatkan kepada Timotius dan Titus. Hati-hati untuk memilih orang yang mau melayani. Kalau masih baru, bilang kalau masih baru. Kalau masih baru, perlu waktu untuk bisa mengenal kesetiaan. Kenapa? Di dalam perjalanan waktu kita akan bisa tahu apakah orang ini setia atau enggak. Akan mengalami yang namanya proses. Mungkin waktu baru bertobat dia antusias, wah melayani. Mau ada KKR di mana-mana dia pergi. Dikasih tugas apapun dia jalanin. Dulu, tapi kalau sekarang seperti apa? Kita bisa melihat kesetiaan seseorang berdasarkan berapa lama dia mau bertanggung jawab. Berapa lama dia mau setia. Berapa lama dia mau mengelola. Di saat proses terjadi, pergumulan terjadi, masih setia enggak? Dulu lompat-lompat, antusias, hari ini masih antusias enggak? Dulu yang masih suka memberkati, hari ini masih memberkati enggak? Panjang waktunya kita mau mengenal. Makanya anak-anak muda, kalau pacaran baru 2 bulan, jangan cepat-cepat minta kawin. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara, mau cari mantu, di Gilgal banyak. Tetap jangan karena mereka baik. Harus pastikan cari yang setia. Kenali dulu, butuh waktu. Yang single bilang butuh waktu. Iya pastor, tetapi wajahnya 8 rata-rata ke atas pastor. Udah kerja, punya rumah sendiri, gaji bagus. Sekarang kita belum tahu nanti, perlu waktu untuk mengenal pasangan kita. Pasangan teman-teman, pasangan saya sudah kenal. Udah sah hari ini setia. Yang baru mau menikah. Mau melayani aja perlu waktu. Bapak Ibu Saudara yang melayani di gereja kan mesti ikut program ini ya Pak Edi. Ada Grow 1, New Life. Ada kayaknya banyak sekali program. Pernah ada istilah katanya kalau mau melayani di gereja di Gilgal kok lebih gampang masuk surga daripada Gilgal. Bahkan mereka yang minta maaf datang mau S1, sarjana teologi, master teologi. Ya semuanya deh S1, S2, S3, S4 itu harus ikut Grow 1. Grow 2 sama kayak Pak Edi pernah kesaksian. Bergabung dengan Gilgal, pendeta udah pembicara, kemana-mana tapi mulai dari nol. Artinya ikut lagi Grow 1, Grow 2. Kenapa harus ikut? Bukan, saya percaya banyak orang-orang yang memang luar biasa mengerti. Udah tahu
Tetapi dari saat mereka mengikuti program demi program, kita bisa melihat kesetiaan seseorang. Perlu waktu untuk bisa mengenal. Yang setuju katakan amin. Jadi kesetiaan bisa kita lihat, kesetiaan seseorang kita bisa lihat dari waktu yang berjalan. Yang ketiga, kesetiaan seseorang dapat teruji saat apa? Saat dalam masalah. Bapak Ibu Saudara beli mobil, beli motor, bisa tahu mobil ini bagus atau enggak, kuat atau enggak, bukan di saat jalan di jalan yang bagus, tetapi di jalan yang rusak. Benar enggak? Sama dengan kehidupan kita, kesetiaan kita bisa tahu di saat kita mengalami proses. Di saat kita mengalami proses, kita bisa mencari Tuhan enggak atau meninggalkan Tuhan. Saya jadi jalan rusak istri saya. Tapi enggak, istri saya juga jadi jalan rusak buat saya. Diuji kesetiaan saya. Ngalami konflik, proses, pergumulan, diuji. Saya tetap setia enggak? Masih panggil darling enggak sampai hari ini? Panggil di sebelahnya yang pasangan, sayang. Jangan jadi jalan rusak terlalu lama. Kita belajar Bapak Ibu Saudara. Hamba Tuhan yang setia. Yang enggak meninggalkan Tuhan meskipun dalam proses. Itu paling luar biasa yang saya baca, salah satunya adalah Ayub. Ayub, tahu Ayub kan? Ayub yang di firman Tuhan, bukan di karombasan. Yang di firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam sebuah kisah, dalam sebuah keadaan, dalam Ayub 1:9-11, terjadi percakapan antara Tuhan dengan iblis. Ayub 1 ayat 9-11. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Itu kalau bicara bahasa saya, ya Tuhan pantaslah dia saleh, pantaslah dia setia Tuhan. Habis Tuhan selalu menyertai, memberkati, semua yang dikerjakan berhasil. Semakin maju lagi, ya kan? Teman-teman banyak, harta banyak. Coba deh Tuhan, semuanya Tuhan jamah, Tuhan ambil. Kira-kira dia masih setia atau enggak? Dan Bapak Ibu Saudara tahu cerita selanjutnya. Ayub kehilangan anak-anaknya, hartanya hilang, habis, ditegalkan teman-temannya, istrinya yang mengajak berkhianat, ya kan? Dapat sakit penyakit yang gatal, nggak sembuh-sembuh, digaruk-garuk nggak sembuh-sembuh. Itu yang terjadi. Tetapi Ayub tetap setia loh Bapak Ibu Saudara. Ada dua ayat yang menjelaskan kesetiaan Ayub. Ayub 1 ayat 21 bilang begini. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Yang baru putus cinta nih anak-anak muda. Bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Pujilah Tuhan. Ya, mungkin yang single-single udah gak ada. Udah pada married semua kali. Apapun Bapak Ibu Saudara yang sekarang mungkin dulu Bapak Ibu Saudara punya. Terus hari ini gak ada. Katakan terpujilah Tuhan. Pekerjaan, usaha, perekonomian, semua. Semua itu dari Tuhan. Kalau diizinkan Tuhan untuk hari ini tidak seperti yang sebelumnya. Tetap bersyukur. Jangan bersungut-sungut. Tetap terpujilah Tuhan. Lagi nyanda ada doi, terpujilah Tuhan. Lagi gak ada job, terpujilah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bilang terpujilah Tuhan. Ya agak berat memang sih. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Memang gak gampang mau bilang terpujilah Tuhan. Kalau lagi single udah kelamaan. Kalau duit lagi menipis ya pastor. Ini masih tanggal muda. Terpujilah Tuhan. Ini ayat selanjutnya nih. Yang membuktikan dia setia. Ayub 2 ayat 10 berkata demikian. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kenapa dia berkata ini? Karena istrinya bilang, kutuki aja Tuhanmu, lihat nih hidupmu seperti ini. Dan ngana mati Jo. Coba baca firman Tuhan, bilang seperti itu Bapak Ibu. Saya minta tim PW untuk naik. Mungkin di keadaan sekarang Bapak Ibu Saudara, orang-orang sekitar kita yang harusnya mendukung kita, mensupport kita.
bukan menguatkan kita, malah melemahkan kita. Mungkin orang-orang yang kita harapkan, yang bisa membantu, ternyata mereka malah yang menjatuhkan kita. Tetaplah setia sama Tuhan. Tetap katakan Tuhan Yesus baik. Karena dia memang baik. Semua yang diizinkan Tuhan terjadi Bapak Ibu Saudara. Seperti Ayub, kekayaannya dikembalikan semuanya. Semuanya berbalik. Kenapa? Karena dia setia. Dia tidak meninggalkan. Apa yang sedang dialami Bapak Ibu Saudara. Setiap kita punya masalah dan pergumulan. Kita setia enggak? Yang setuju katakan amin. Yang terakhir. Kita bisa tahu kesetiaan seseorang lewat apa? Lewat daya tarik dunia. Bagaimana kita meresponi tawaran-tawaran dunia hari-hari ini. Di mana Pertamina akan menaikkan, sudah naik mungkin. Sudah naik harganya. Ya kalau bensin sudah naik, semua barangnya naik lah. Semua akan naik, artinya akan terjadi tekanan-tekanan yang luar biasa dalam bidang perekonomian. Yang berdampak kepada keuangan kita. Ini enggak gampang Bapak Ibu Saudara. Yang kadang-kadang tanpa disadari ada solusi-solusi yang terbaik dari dunia. Kamu tuh begini aja. Gini aja kok. Boleh kok seperti ini. Boleh seperti ini. Kenapa ditawarkan oleh dunia supaya solusi kita bisa terpenuhi. Kita diajak kompromi dengan dosa. Dunia menawarkan sesuatu yang salah. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Keadaan dunia hari-hari ini begitu luar biasa dan begitu menggoda kita. Sepertinya dunia bisa memberi jawaban. Bisa memberi jawaban buat keuangan kita. Buat sakit penyakit kita. Tapi gak bisa Bapak Ibu Saudara. Sumber adalah Tuhan. Kita harus mencari Tuhan. Bukan mencari dunia. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak bersahabat dunia ini, menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi pastor bagaimana nih? Kok kita sudah boleh pimol dan kita enggak boleh nonton bioskop. Kita nggak bisa jalan-jalan. Apa yang harus saya lakukan? Orang di dunia ini butuh hidup. Ke WC aja bayar sekarang. Ya dari dulu juga bayar ya. Semuanya bayar. Terus bagaimana? Harus seperti apa maksudnya? Bapak Ibu Saudara. Semua yang ada di dunia ini kan diciptakan Tuhan. Tapi tidak semua yang ada di dunia yang membuat orang dekat dengan Tuhan. Ada banyak hal-hal yang kita harus bisa putuskan. Saya tidak mau kompromi untuk ini. Saya tidak mau kompromi untuk dosa. Tidak mau kompromi. Artinya kita hidup di dunia ini tidak bersahabat dengan dunia adalah untuk tidak kompromi dengan dosa. Tawaran-tawaran dunia. Yang setuju katakan amin. Makanya dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara harus ada yang namanya skala prioritas. Kalau kita nggak memiliki skala prioritas bahaya. Bilang di sebelahnya bahaya. Bahaya banget. Kita nggak tahu mana yang utama. Mana yang pertama harus kita lakukan. Mana yang penting, mana yang nggak penting. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah prioritas kita yang pertama adalah untuk Tuhan. Semua yang kita lakukan itu harus untuk Tuhan. Semua dalam pekerjaan, dalam usaha semua. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Bukan untuk orang lain tetapi untuk Tuhan. Yang kedua, prioritas kita adalah keluarga Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, pekerjaan. Keempat, pelayanan. Yang kelima adalah hobi. Jangan keputar-putar. Jangan gara-gara pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Waktu kita udah habis di usaha. Kita nggak waktu lagi dengan pasangan kita. Untuk ngobrol dengan pasangan kita. Ngobrol dengan anak-anak kita. Anak-anak kita tidak ada waktu lagi dengan orang tua. Cuman gara-gara pekerjaan. Yang suami-suami bilang ya udahlah. Tenang aja lu gak apa-apa lah yang penting gue dapet cuan. Nanti tiap bulan gue kasih duit lu gak usah bingung gue ngapain. Yang istri ya udah salah-salah tapi suami gaji cuma kurang gak cukup pastor. Kita mesti bantu. Iya harus bantu. Tetapi kalau udah gak ada waktu lagi hubungan suami istri, anak-anak keluarga itu berbahaya. Apalagi gara-gara pekerjaan kita gak ada waktu lagi dengan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara masih ada saat teduh pagi. Masih ada hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Buat apa kita melayani Tuhan tapi kita gak punya hubungan lagi intim dengan Tuhan. Karena melayani pekerjaan Tuhan berbeda dengan melayani Tuhan.
Jangan sampai gara-gara pelayanan suami pulang. "Ma, itu makanan di meja, makanan kita so lapar." "Oh Pak, sorry. Lagi ada pelayanan." "Oh yang ada di mana?" "Ada keluargaku ada kena COVID. Jadi kita ada antar makanan pada orang." "Iya kayaknya satu minggu yang COVID so banyak." "Iya lagi pada penyebar." "Iya satu minggu ini kita nyendak makan di rumah." Jangan gara-gara pelayanan Bapak Ibu Saudara, alasan pelayanan kita gak melakukan tugas tanggung jawab kita sebagai suami atau istri. Gara-gara pelayanan anak-anak muda jangan sampai bolos sekolah. Prestasinya menurun alasannya, "Ada pelayanan kuat sibuk. Itu DP orang tua gak lama datang kemari." Ini gereja ini. Ngajarin begini gereja melayani. Soalnya ndak jadi kerja, soalnya ndak jadi sekolah dengan baik. Pindah gereja. Untung gak ada di sini. Yang sudah katakan amin. Jangan keputar-putar. Semuanya penting perlu lakukan. Tetapi kita harus tahu mana yang urutan-urutan terpenting. Mana yang terpenting. Kami membangun nilai untuk memiliki prioritas di tempat ini. Buat apa melayani juga kalau hubungan dalam keluarga gak bagus. Makanya diajarin kalau lagi konflik jangan melayani dulu. Kalau kami tahu kami akan panggil untuk sharing pembinaan. Tetapi gak tahu harus sadar diri. Saya lagi gak beres. Gembala senior sering ngajarin, kalau kamu lagi gak beres hati, biarpun udah jadwal khotbah, tolak aja. Ngapain? Miliki skala prioritas dalam kehidupan kita. Saya percaya kita akan menjadi orang luar biasa. Belajar setia sama Tuhan. Perubahan dan pertumbuhan hanya bisa kelihatan saat kita menghasilkan buah Bapak Ibu Saudara. Buah seperti apa? Buah kesetiaan. Mengapa kita harus memiliki kesetiaan? Karena saya dan saudara dipanggil Tuhan untuk serupa dengan Kristus yang adalah setia. Dari mana kita tahu nih? Dari mana kita belajar? Dari mana kita bisa melihat orang-orang tersebut adalah setia? Saya bisa menjadi setia. Kita bisa lihat di saat kita menerima berkat. Bagaimana kita mengelola berkat kita? Di saat kita mengelola waktu kita. Diizinkan waktu yang panjang untuk lewati proses. Di saat kita menghadapi masalah. Di saat kita meresponi daya tarik dunia. Seperti apa? Hal-hal tersebut diizinkan terjadi Bapak Ibu Saudara. Supaya kita tahu. Bahkan kita dibentuk untuk menjadi orang-orang yang setia dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kalau kita setia. Pasti ada janji-janji Tuhan dan terobosan-terobosan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin.